dalam sudut pandang ilmiah, sesuatu yang ketika diuji berulang hasilnya sama, itu yang disebut sebagai kebenaran, para kanca. Akan tetapi dari sudut pandang klinik atau metodologi yang tidak ilmiah, kebetulan adalah salah satu dari kebenaran, para kanca. Kali ini yang akan kita bahas adalah perihal karya monumental dari Kanjeng Sunan Kalijaga, yaitu Saka Tatal. Yang mana Saka Tatal itu adalah sebuah soko guru atau pilar atau tiang utama dari Masjid Demak, yang merupakan masjid pertama dibangun ketika kepemimpinan Raden Patah pertama kali, para kanca. Baik, para kanca, tonton sampai selesai karena kisah Saka Tatal yang saat ini sedang terjadi, yaitu di dalam kasus Vina, akan kita sambungkan dalam metodologi klinik dengan Saka Tatal Masjid Demak yang merupakan karya dari Kanjeng Sunan Kalijaga, para kanca. Baik, para kanca, selamat menyaksikan. Bapa Adam, Bapa Angkasa, Ibu Pertiwi, Kula Angkis, Sandang Pangan, Sarinane, Sawi, Sarana Gampil, Sarining Gampil, Kasanana, Yahu Allah, Yahu Sebelum kita mulai membahas perihal Saka Tatal, sebelumnya akan saya nyanyikan sebuah lagu yang merupakan juga karya monumental dari Kanjeng Sunan Kalijaga, yaitu Lir Ilir, para kanca, karena ada hubungannya dengan Saka Tatal yang saat ini sedang kasusnya bergulir, para kanca. Lir ilir, lir ilir, tandure sumilir, ta ijo royo royo, ta sembut temanten anyar, ta sembut temanten anyar. Cah anom, penek no blimbing kui, lunyu penek no, kanggong basu dodo tiro, kanggong basu dodo tiro. Dodo tiro, gumitir bedahing pinggir, dondomono slumantono, kanggo sebo mengko sore, kanggo sebo mengko sore. Mumpung padang rembulan, mumpung jembar kanane, ya surah oh surah iyo. Lir ilir, lir ilir, tandure sumilir, ta ijo royo royo, ta sembut temanten
lir-ilir itu maksudnya adalah sadarlah, bangunlah gitu para kanca. Lir-ilir tandure wis sumilir. Jadi tanamannya sudah mulai tumbuh. Tak ijo royo-royo. Warna hijau terbencang luas para kanca. Jadi di sini mungkin sawah gitu. Sawah sudah terlihat menghijau. Terus tak sembut teman tenanyar para kanca. Seperti indahnya pengantin yang baru saja menikah para kanca. Terus selanjutnya cah angon penekno blimbing kuwi lunyu penekno kanggo basuh dodo tiro kanggo basuh dodo tiro. Cah angon itu kalau dalam bahasa Indonesianya adalah gembala para kanca. Jadi dalam konteks ini itu tertuju kepada para pejabat yang sedang menjabat, kemudian para pemangku otoritas seperti itu para kanca. Jadi makna semiotikanya di sini adalah cah angon para kanca. Penekno blimbing kuwi. Jadi penekno blimbing kuwi itu panjatlah buah belimbing itu. Jadi di sini banyak yang menafsirkan bahwasanya belimbing itu segi 5 para kanca. Nah di sini banyak sekali yang mentafsir bahwasanya belimbing itu merupakan rukun Islam para kanca. Jadi panjatlah belimbing itu. Lunyu penekno, biarpun licin, panjat saja itu. Kanggo basuh dodo tiro. Untuk apa? Untuk mencuci pakaianmu. Jadi mencuci bajumu yang saat ini sedang engkau banggakan. Untuk mencuci bajumu yang saat ini sedang membawamu kepada kebesaranmu. Karena pada hakikatnya adalah itu semua karena baju. Karena ketika bajunya dilepaskan maka akan menjadi manusia biasa. Seperti itu para kanca. Cah angon penekno blimbing kuwi lunyu penekno kanggo basuh dodo tiro kanggo basuh dodo tiro. Seperti itu kanca. Lalu selanjutnya adalah dodot iro gumitir badahing pinggir dondomono slumantono kanggo sebo mengko sore kanggo sebo mengko sore. Bajumu itu, jubahmu itu saat ini sedang dalam keadaan sobek di sampingnya. Seperti itu para kanca. Jahitlah, benahilah untuk hadir sore nanti. Mungkin dalam konteks hadir di sini untuk menuju akhir dari kehidupan yang sedang dijalani. Seperti itu para kanca. Dodot iro gumitir bedahing pinggir dondomono slumantono kanggo sebo mengko sore kanggo sebo mengko sore. Selanjutnya adalah mumpung padang rembulane mumpung jembar
kaanane ya surah oh surah iyo. Mumpung rembulan sedang bersinar terang, mumpung terang benderang sekitar kita, seperti itu para kanca. Marilah kita bersorak, iya, seperti itu. Jadi mumpung jubahmu masih indah, maka panjatlah belimbing itu untuk membasuh jubah. Kita ulangi para kanca. Lir ilir tandur wusumilir ta ijo royo tak sembut teman tenanyar, tak sembut teman tenanyar. Cah angon penek no blimbing kui lunyu penek no kanggo mbasuh dodotiro, kanggo mbasuh dodotiro, dodotiro gumitir bedaing pinggir Dundomono slumantono kanggo sebo mengko sore, kanggo sebo mengko sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kaanane ya surah oh surah iya. Coraknya Kanjeng Sunan Kalijaga itu adalah arahnya itu lurus ke atas para kanca, tajam ke atas. Dalam hal ini adalah tajam ke arah penguasa. Jadi banyak sekali karya-karya beliau yang ke arah sana gitu. Seperti itu para kanca. Nah, ketika pertama kali kerajaan Demak dipimpin oleh Raden Patah, Raden Patah itu memerintahkan Majelis Wali Songo ini untuk membangun sebuah masjid para kanca yang saat ini sudah berdiri dan bertengger kokoh, yaitu Masjid Agung Demak para kanca. Nah, Raden Patah memandat kepada para wali untuk secara simbolik memberikan atau mempersembahkan atau mewakafkan 4 soko guru para kanca, 4 tihang utama masjid yang terbuat dari kayu jati, karena konon kayu jati ini adalah simbol daripada kesejatian, dan selain itu pun kayunya sangat kuat dan kualitasnya bagus sekali para kanca. Saat itu Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, dan Sunan Ampel, serta Sunan Kalijaga yang dimandat untuk mewakafkan soko guru atau tiang utama untuk masjid yang akan dibangun para kanca. Nah, menurut kisahnya, konon Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Bonang dan Sunan Ampel itu sudah mempersembahkan atau sudah mewakafkan tihang yang merupakan soko guru dengan motif yang dengan kualitas sama gitu. Ada 3 kan, tetapi Sunan Kalijaga saat itu belum muncul para kanca. Sementara saat itu hari Kamis yang konon akan dibangun masjid itu di hari Jumatnya, seperti itu para kanca.
Singkat kata, ditunggu sekian lama Sunan Kalijaga belum juga muncul, lalu kemudian sorenya baru muncul gitu. Dan baru dikasih tahu bahwasanya Majelis Wali Songo harus mempersembahkan atau harus mewakafkan 4 soko guru atau 4 tiang utama masjid gitu para kanca. Akhirnya setelah melihat rekannya sudah membawa soko guru atau tiang utamanya gitu, tinggal dirinya, maka Sunan Kalijaga merenung sejenak dan akhirnya tiba-tiba muncul idenya gitu. Sehingga Kanjeng Sunan Kalijaga mohon diri untuk mempersiapkan soko guru yang akan dia wakafkan kepada pembangunan Masjid Demak itu para kanca. Nah, konon dikisahkan di sini Kanjeng Sunan Kalijaga mencari serpihan-serpihan kayu gitu, serpihan-serpihan kayu jati para kanca. Nah, di sini tatal itu artinya serpihan-serpihan kayu para kanca. Serpihan-serpihan kayu kemudian dikumpulkan, serpihan kayu jati dia cari kemana-mana, dan itu konon dikisahkannya itu beliau menyelesaikan itu dalam 1 malam, karena besoknya harus sudah dipasang seperti itu para kanca, karena untuk digunakan sholat Jumat seperti itu para kanca. Singkat kata, paginya beliau mempersembahkan karya monumentalnya. Lagi-lagi beliau selalu menakjubkan gitu ya, selalu monumental karya-karyanya. Dan saat itu beliau mempersembahkan soko guru yang sudah dimandat oleh saat itu Raden Patah yang merupakan Raja Demak para kanca, yaitu berupa Saka Tatal para kanca. Dan filosofi dari Saka Tatal ini adalah sebuah kebersatuan, sebuah kekuatan yang lahir dari kebersatuan. Meskipun tatal ini adalah serpihan kayu yang sudah tidak bisa digunakan lagi karena itu sebuah limbah gitu. Akan tetapi ketika bersatu maka akan menjelma menjadi soko guru atau tiang utama Masjid Agung Demak para kanca. Dan saat itu Sunan Kalijaga menjabarkan filosofi daripada Saka Tatal ini para kanca. Dan kalau kita simak saat ini, Saka Tatal dari Cirebon bukan siapa-siapa. Beliau adalah anak muda yang bahkan 8 tahun lalu merupakan anak kecil yang dari latar belakang keluarga juga yang bukan siapa-siapa. Beliau adalah kuli bangunan yang tidak dilirik, bahkan menjadi korban dalam kasus ini. Dan siapa sangka saat ini beliau saat ini menjadi Saka Guru, menjadi soko guru yang terbuat dari tatal para kanca. Dan beserta kawan-kawannya, Pramudia Wibawa Jati yang juga bukan siapa-siapa. Lalu kemudian Teguh yang juga bukan siapa-siapa. Dan Ahmad Saifuddin juga bukan siapa-siapa. Juga teman-temannya para kanca. Soko guru inilah yang saat ini akan menopang peristiwa yang sekarang sedang viral para kanca. Dan mereka adalah tatal yang disatukan menjadi Saka Guru para kanca, yang diberi nama Saka Tatal.
para kanca misteri timur bumi, kebetulan adalah bagian dari kebenaran ketika kita menggunakan metodologi yang bukan ilmiah atau klinik. Dan jangan takut untuk menggunakan metodologi klinik. Para kanca misteri timur bumi, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Lir ilir, lir ilir, tandur rewu sumilir, ta ijo royo royo, ta sambut temanten anyar, ta sambut temanten anyar. Cah angon penekno limbing kuwi lunyu-lunyu, penekno kanggo mbasuh dodot ira, kanggo mbasuh dodot ira, dodot ira, dodot ira, kumitir bedahing pinggir, dondomono jlumantono, kanggo sebo mengko sore, kanggo sebo mengko sore, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kahanane, ya surah oh surah hiya.